Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Bi, apa yang kau lakukan? Tita memukul punggung suaminya. Sungguh ia terkejut saat tiba-tiba saja Boy menggendongnya. Turunkan aku, Bi, teriak Tita sambil terus memukul punggung suaminya. Namun Boy tidak memperdulikan perkataan Tita. Ia terus berjalan menggendong wanitanya masuk ke dalam lift dengan tujuan membawanya sejauh mungkin dari Agam dan Mom Luna. Setelah membawa Tita kabur dari dalam kamar hotel, Boy memasukkan wanita itu ke dalam mobil miliknya dan langsung mengunci pintunya agar Tita tidak melarikan diri. "Bi, buka pintunya," ucap Tita dengan nafas yang memburu karena menahan rasa kekesalannya. Kalau saja Tita tidak ingat dirinya harus menjaga sikap, pasti saat ini ia sudah mengajak suaminya untuk berkelahi walau sekedar menjambak rambut pria itu. "Diam, Tit," sentak Boy tanpa melihat ke arah Tita karena ia tengah fokus pada layar ponselnya yang sedang mengirim pesan pada Liam agar menyiapkan semua yang ia butuhkan. "Bi, kau itu kenapa?" Tita menatap jengah pada suaminya. "Kita tidak sopan pergi begitu saja tanpa pamit sampai membuat Mom Luna berteriak seperti itu," gerutu Tita. Namun pria yang menjadi suaminya itu tidak memperdulikan sama sekali perkataannya. Pria itu justru menjalankan mobilnya dengan sangat kencang hingga membuat Tita ketakutan. "Bi!" Tita berteriak dengan raut wajah yang panik. "Diamlah, Tit, jangan membuat aku kesal." Boy menatap sekilas pada wajah Tita. "Bagaimana aku bisa diam jika kau berkendara seperti ini?" Tangan Tita sampai gemetaran memegang handgrip. "Kalau kau ingin bertemu dengan malaikat maut, pergi saja sendiri. Jangan ajak-ajak Tita, karena Tita masih ingin hidup. Cit!" Tiba-tiba saja mobil itu berhenti mendadak hingga membuat tubuh Tita maju ke depan. Untung saja wanita itu mengenakan seat belt. Kalau tidak, keningnya sudah dapat dipastikan akan mencium dashboard yang ada di depannya. "Bi!" teriak Tita dengan penuh amarah. Jantungnya berdetak dengan cepat, bahkan hampir saja keluar saat suaminya menginjak rem dengan mendadak. "Tadi kau berkata apa?" Boy mencengkram tangan Tita yang tengah mengusap dadanya. "Aku berkata Bi," teriak Tita dengan keras. "Bukan yang itu." Boy mendengus dengan kesal. "Lalu yang mana?" Tita balik bertanya dengan kening yang berkerut. Ia tampak mengingat-ingat kembali apa yang tadi dikatakannya. "Oh iya, aku ingat yang aku berkata kalau kau ingin bertemu dengan malaikat maut, pergi saja sendiri. Jangan ajak-ajak Tita, karena Tita masih ingin hidup. Apa benar?" "Iya," jawab Boy dengan dingin. "Apa itu artinya kau tidak ingin mati bersamaku?" "Oh my God, Bi, pakai ditanya segala. Tentu saja aku tidak mau," seloroh Tita dengan tawa di bibirnya. Lagi pula, mana ada yang mau diajak untuk bertemu dengan malaikat maut? Tita menggelengkan kepalanya. "Meski denganku, apalagi denganmu. Di dunia saja kau menindasku, apalagi jika aku ikut bersamamu di sana." Tawa Tita semakin keras. Namun tawanya langsung terhenti saat tiba-tiba saja sesuatu yang kenyal menempel di bibirnya dan bergerak secara kasar mengeksplor bibirnya dengan sangat rakus. "Bi!" dengan kesal Tita mengusap bibirnya. "Kenapa dihapus? Kau tidak suka jika aku cium?" Boy merasa tidak terima dengan yang diperbuat oleh Tita. "Pegangan dengan kuat jika kau tidak mau bertemu dengan malaikat maut." Boy menginjak pedal gasnya. Dan mobil pun kembali melaju dengan cepat. Tita yang ketakutan hanya bisa merapal doa di dalam hati agar bisa selamat sampai di tempat tujuan. Setelah menempuh perjalanan selama 15 menit, mobil yang ditumpangi oleh Tita dan Boy sampai di tempat tujuan. Boy menatap ke samping dan melihat Tita sudah tertidur dengan lelap. Ia segera keluar dari mobil lalu berjalan mendekati Liam yang tengah menunggunya di luar. "Semua yang Anda butuhkan sudah ada di dalam pesawat," ucap Liam pada tuannya dengan kepala tertunduk. Ia benar-benar takut Tuan Boy akan menghajarnya karena sudah berani melarikan diri dan meninggalkan tuannya di saat yang sedang genting. "Lia, apa kau tahu kesalahanmu?" Boy menatap tajam asisten pribadinya. Aku tahu, Tuan."
Liam masih menundukkan kepalanya. Bagus kalau kau tahu. Jadi sebagai hukumannya, gajimu bulan ini aku potong 50%. What? Kik Liam dengan wajah yang terkejut. Kenapa? Kau keberatan? Suara Boy naik 1 oktav. Bukan keberatan, Tuan, tapi kalau begitu aku potong 70%. Jangan, Tuan, cukup 50% saja, sahut Liam dengan raut wajah yang panik. Good. Boy menepuk bahu asisten pribadinya. Lain kali, jika kau berani melarikan diri lagi, habis kau, ucap Boy dengan dingin dan tegas. Peringatan dari atasnya itu sontak membuat Liam menelan salivanya dengan susah payah. Ia kemudian melihat tuannya berjalan menuju mobil dan keluar kembali dengan menggendong Nona Tita yang terlihat tertidur dengan pulas. Tuan, tunggu dulu. Liam menghentikan langkah tuannya yang berjalan menuju tempat di mana pesawat itu berada. Boleh aku minta sepatuku? Ucap Liam dengan memberanikan diri sambil menyodorkan sepatu milik tuannya yang tadi dibawanya dari apartemen. Boy menatap ke arah sepatu yang dipegang oleh Liam, lalu menatap sepatu yang dikenakannya. Aku malas menggantinya. Boy berjalan kembali menuju pesawat. Tapi Tuan, Liam menatap sendu sepatu mahalnya yang dipakai oleh Tuan Boy. Sepatu yang ia beli dengan cicilan selama 12 kali pembayaran dan baru dipakai 3 kali. Dan kini sepatu mahalnya yang belum lunas itu dibawa pergi begitu saja oleh tuannya tanpa perasaan sama sekali. Lia, sebagai ganti sepatumu, kau boleh ambil sepatu milikku itu, ucap Boy tanpa menengok ke belakang. Apa Tuan? Anda serius? Tanya Liam dengan wajah sendunya, kini berubah menjadi bahagia saat mendapatkan anggukan kepala dari tuannya. Ia pun menatap sepatu super mahal milik Tuan Boy yang ada di tangannya. Sepatu limited edition yang hanya ada 100 pasang di seluruh dunia, kini bisa dimilikinya secara cuma-cuma. Tuan B, kau boleh meminjam sepatuku yang lainnya kalau kau mau, teriak Liam dengan wajah yang bahagia. Boy yang mendengar teriakan asistennya hanya menggelengkan kepalanya. Ia segera masuk ke dalam pesawat, lalu membaringkan Tita yang masih tertidur dengan lelap di atas tempat tidur. Dipandanginya wajah wanita itu dengan intens, sambil merapikan helaian rambut yang jatuh di wajah Tita. Tuan, apa ada yang diperlukan lagi sebelum berangkat? Tanya Liam. Tidak ada, jawab Boy yang berjalan menuju kursi penumpang. Untuk sementara, urusan perusahaan kau handle dulu. Baik, Tuan. Liam menganggukkan kepalanya. Oh ya, apa Mam Luna bertanya keberadaan kami? Tanya Boy saat mengingat maminya. Ya, Tuan. Nyonya besar tadi bertanya keberadaan Anda. Lalu, kau jawab apa? Seperti yang Anda perintahkan. Aku menjawab, Tuan B sedang membawa Nona Tita honeymoon. Good job, ucap Boy. Ia sengaja menyuruh Liam untuk memberitahu semua orang kalau dirinya dan Tita sedang berbulan madu, agar Mam Luna melupakan dan tidak lagi membawa mereka ke mansion utama. Dan alasan yang paling utama adalah agar Agam tahu di mana posisinya dan tidak lagi bertindak sesuka hatinya pada Tita, apalagi hanya untuk memanas-manasi dirinya. Sementara itu, Tita yang sudah terbangun dari tidurnya menatap ke sekeliling ruangan dengan wajah yang bingung. Aku di mana? Tita yang baru menyadari saat ini dirinya berada di dalam pesawat sampai mengusap matanya untuk memastikan yang dilihatnya itu adalah nyata. Bukankah tadi aku berada di dalam mobil? Kenapa sekarang ada di dalam pesawat? Tita bergumam pada dirinya sendiri. Dan saat tersadar jika ia seorang diri berada di ruangan tersebut, Tita langsung beranjak keluar untuk mencari sosok pria yang sudah membawanya kabur dari kamar hotel. Ahem. Tita sengaja berdehem dengan keras agar pria tampan yang berstatus sebagai suaminya itu menatap ke arahnya. Kau sudah bangun? Boy menengok ke arah Tita. Kemarilah. Ia menepuk kedua pahanya, menyuruh wanita itu untuk duduk di pangkuannya. Tidak, aku duduk di sana saja. Tita menunjuk kursi yang ada di sebelah suaminya.
Ia berjalan menuju kursi tersebut. Namun saat hampir sampai, tangannya tiba-tiba saja ditarik oleh Boy hingga membuatnya terjatuh di pangkuan pria itu. "Bi, lepaskan!" Tita berusaha membebaskan dirinya dari rengkuhan Boy Arbeto. "Jangan banyak bergerak, apa kau ingin membuat sesuatu yang ada di bawah sana terbangun?" bisik Boy dengan tangan yang merengkuh pinggang Tita dengan erat, menahan tubuh itu agar tidak bergerak. "Di bawah yang mana? Siapa yang terbangun?" Tita menatap ke bawah dan mencari sesuatu yang ia sendiri tidak tahu apa itu. Melihat sikap polos Tita yang sudah lama tidak dilihatnya, sontak membuat Boy tertawa dengan lepas. "Kenapa kau tertawa?" tanya Tita dengan mengerutkan keningnya. "Karena kau lucu." Boy terus tertawa sambil mengusap wajah wanitanya dengan perlahan. "Tapi aku tidak sedang melucu." Tita menepis tangan Boy dari wajahnya. "Sekarang katakan, kita itu mau kemana?" Tita menatap wajah suaminya dengan tatapan yang menyelidik. "Kita akan berlibur di pulau pribadi milik keluargaku," jawab Boy tanpa melepaskan pelukannya di pinggang Tita. "Berlibur?" Boy menganggukkan kepalanya. "Apa kau bahagia?" "Tentu saja aku bahagia," seru Tita dengan senyum yang tak lepas dari bibirnya. "Oh ya, pulau pribadi milik keluargamu itu di mana?" "Nanti kau juga akan tahu." Boy menjawab pertanyaan Tita tanpa memutus kontak matanya yang tengah menatap wajah wanita itu. Wajah yang sudah beberapa hari ini selalu membuatnya marah dan kesal. "Ya, tapi di mana, Bi? Karena aku ingin memberitahu Ayah Unta, Kaif, Mam Luna, dan Lea keberadaan kita, agar mereka bisa menyusul kita secepatnya," ucap Tita dengan penuh semangat. "What? Kau ingin menyuruh mereka menyusul kita?" Tita menganggukkan kepalanya dengan cepat. "Kenapa tidak sekalian saja kau ajak Liam, dan Mars?" sahut Boy dengan sinis. "Ah iya, kau benar. Semakin banyak orang, tentu semakin seru acara liburan kita," seloroh Tita dengan tawa di bibirnya. Namun suara itu langsung menghilang dan berganti dengan suara mengadu saat tubuhnya terjatuh ke bawah karena Boy berdiri dengan tiba-tiba. "Bi, sakit tahu." Tita mengusap pantatnya. "Itu salahmu sendiri. Sekarang aku lelah dan ingin beristirahat, jadi jangan menggangguku." Boy berjalan begitu saja melewati Tita dengan tatapan mata yang dingin, tanpa berniat sama sekali untuk membantu wanitanya berdiri. Ia merasa sangat kesal pada Tita karena bisa-bisanya wanita itu ingin menghubungi semua orang dan meminta mereka untuk menyusul ke tempat liburan di saat dirinya ingin membawa Tita jauh dari keluarganya, terutama Agam. "Dia itu kenapa? Tadi begitu baik kepadaku, tapi tiba-tiba kembali galak." Tita yang merasa kesal langsung berdiri dan duduk di tempat yang tadi diduduki oleh suaminya. Ia menatap punggung pria itu yang semakin menghilang di balik pintu. "Andai saja kita pergi untuk berbulan madu, aku pasti bahagia," gumam Tita dengan senyum sinis di bibirnya. Walau saat ini mereka pergi bukan untuk berbulan madu, tapi Tita tetap harus bersyukur, karena setidaknya Boy mengajaknya berlibur daripada tidak sama sekali. Apalagi Tita diajak berlibur di pulau pribadi milik keluarga suaminya. Dan pastinya itu akan menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi seorang Tita Anggara karena ia belum pernah melihat pulau pribadi milik keluarga Arbeto.